Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang penyebaran Ganoderma. Apakah ada hubungannya antara sapi dengan Ganoderma? Maka jawabannya ada. Namun bahwa kali ini kita akan membahas mitos. Apakah pemeliharaan sapi di lahan kelapa sawit akan memacu Ganoderma? Maka jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Bahwa pemeliharaan sapi atau terintegrated sapi antara dengan kelapa sawit sekarang banyak digunakan oleh para masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesuburan akibat dengan penambahan bahan organik, namun kita berharap dari penjualan sapi juga akan meningkatkan tingkat ekonominya. Namun hal ini pada generasi kedua, misalnya penanaman di replanting, misalnya di usia 6 tahun yang mana sapinya tidak mengganggu tanaman kelapa sawit lagi, tapi bisa memicu Ganoderma pertanyaannya. Karena bahwa mitos ini sudah banyak beredar, maka The Brondol akan mencoba menjelaskan dan meluruskannya. Karena bahwa ketika memahami hal ini sapi terhadap kelapa sawit, maka kita akan berpikir bagaimana pendapatan akan bagus dengan bahwa ada integrasi antara sawit dan kelapa dengan sapi. Namun tanaman kelapa sawit kita adalah aman dari Ganoderma. Jadi penjelasannya adalah seperti ini, bahwa tanaman kelapa sawit yang kita tanam di generasi kedua kemungkinan akan terserang Ganoderma adalah lebih tinggi daripada generasi pertama, apalagi generasi ketiga. Generasi ketiga terhadap generasi yang lain pasti akan lebih tinggi di generasi yang ketiga. Nah, ketika adanya Ganoderma ini, maka di dalam tanaman yang sudah terinfeksi, ketika dia tumbuh badan jamurnya, jamur Ganoderma boninensis ini, maka akan memunculkan sebuah spora. Ketika spora ini yang pada umumnya perambatan Ganoderma adalah melalui perakaran dan air sehingga dia menginfeksi tanaman yang lain. Lah, sapi ini pengaruh nggak? Sapi adalah pengaruh. Ketika tanaman Ganoderma yang sudah terinfeksi, ada badan jamurnya menghasilkan spora. Nah, ketika sapi diliarkan, maka ada kemungkinan penyebaran spora adalah melalui tapak-tapak sapi. Karena di beberapa tempat juga dilaporkan bahwa penyebaran spora ini juga bisa melalui kendaraan yang masuk, kemudian yang lainnya. Yang penting adalah bersentuhan dengan spora yang bersumber pada tanaman yang terinfeksi Ganoderma. Lah, ketika tanaman di lahan kita memang tidak ada Ganodermanya, ketika adanya sapi, maka apakah ada Ganoderma yang bisa menyebar? Jawabannya adalah tidak. Jadi intinya adalah kotoran sapi ataupun sapi itu bukan pemicu atau sebagai pencetus kondisi bahwa di tanaman kita, di lahan kita ada Ganodermanya, bukan. Tapi pada dasarnya sudah ada dulu tanaman yang sudah terinfeksi Ganoderma, kemudian penyebaran sporanya adalah ditambah dengan adanya yang disebarkan melalui telapak kaki yang sapi ini bersifat mobile dari sini ke sana liar, maka kemungkinan akan menyebar lebih tinggi. Lah, namun ketika tidak ada tanaman yang terinfeksi, ya semuanya fine saja. Justru malahan bahwa di beberapa penelitian penambahan bahan organik akan menekan berkembangnya Ganoderma. Nah, apalagi dengan adanya sapi yang diliarkan, kondisinya adalah akan menambah bahan organik dari kotoran sapi yang ada. Karena dari hasil fermentasi in vitro dari kotoran sapi memang tidak ditemukan Ganoderma, berarti memang bukan pemicunya. Namun sekali lagi bahwa sapi adalah agen penyebaran Ganoderma jika ada tanaman yang sudah terinfeksi. Jadi bukan semata-mata sapi pemicunya, dengan adanya sapi diliarkan maka Ganoderma datang, itu bukan. Tapi Ganoderma sudah ada dulu baru disebarluaskan melalui telapak kaki sapi. Nah, ternyata hubungan yang selanjutnya adalah kotoran sapi dengan penambahan bahan organik dengan jumlah tertentu pada lahan kelapa sawit. Berdasarkan penelitian, maka bahwa akan meningkatkan pertumbuhan dari jamur yang menjadi antagonis. Misalnya hubungan antara pertumbuhan Trichoderma dengan penambahan bahan organik adalah sangat sinergis, bahwa penambahan bahan organik akan mempercepat pertumbuhan dari jamur Trichoderma yang akan menekan Ganoderma pastinya. Sehingga para petani dan para planter semuanya, bagaimana sih langkah yang sebaiknya? Jadi ketika integrated sapi dan kelapa sawit, maka perhatikan dulu tanamannya pada generasi berapa.
Kalau generasi pertama kemudian masih dibiarkan, ya mungkin saja. Yang penting jangan sampai ada, apalagi usianya masih muda, yang penting sapinya tidak memakan daun kelapa sawit, maka integrasi ini akan sangat baik. Namun pada tanaman-tanaman tua, pengamatan kita terhadap Ganoderma juga harus sangat kuat. Ketika tanaman sudah mulai masuk ke usia 12 sampai apalagi sampai 20-an tahun ke atas, di mana bahwa sudah masa replanting, kita perhatikan bagaimana kesehatan tanaman kelapa sawit kita. Ada nggak gejala-gejala Ganoderma? Karena gejala Ganoderma yang ada di tanaman kelapa sawit tidak semata-mata hanya ditandai dengan adanya badan jamurnya. Karena badan jamur muncul ketika kondisi sudah kronis. Namun Ganoderma ini ditandai pertama adalah seperti layu-layu, menguning, pucat dan sebagainya, yang berujung nanti akan terinfeksi tanaman kelapa sawitnya, akan memunculkan badan jamur pada sepersekian waktunya. Kemudian langkah yang konkret seperti apa sih Pak Pendi? Kalau menurut saya, menurut The Brondol adalah bagaimana integrasi ini bagus adalah ketika bahwa petaninya juga mengkandangkan di sekitar lahan sawit kita. Ketika dikandangkan, ada pengelolanya, dibuat integrasinya adalah bagaimana sapinya dapat makan dari rumput yang tumbuh di tanaman kelapa sawit, walaupun kita menambah tenaga kerja untuk ngasih makan khususnya, namun tanaman kelapa sawit kita, dan yang paling penting adalah terjadinya akomodasi dari kotoran sapinya. Ketika kotoran sapi nanti sudah terfermentasi di kandangnya, kemudian kita tambahkan, jauh sangat lebih baik lagi dibandingkan tidak terkelola, mereka sapinya entah kemana-mana. Walaupun secara biaya pengelolaan pasti akan ada tambahannya, yaitu tenaga kerja, kandangnya, pembersihan kandang. Namun petani akan diuntungkan dengan dua hal. Yang pertama adalah hasil fermentasi dari kotoran sapi. Yang kedua adalah hasil dari urin sapi yang sekarang sangat dicari. Urin sapi ini untuk difermentasi, karena pada beberapa produk POC, pupuk organik cair, yang juga dibuat dari fermentasi urin sapi ini. Jadi itulah penjelasannya. Jadi mitos atau fakta bahwa sapi ini sebagai pemicu Ganoderma adalah, jawabannya adalah mitos. Namun kalau mitos atau fakta bahwa sapi menyebarkan Ganoderma, mempercepat lajunya pertumbuhan Ganoderma atau penyebaran Ganoderma adalah fakta. Jadi kita harus arif dan bijaksana dalam menelaah hal ini. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan kepada sahabat The Brondol. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan salam hangat bagi keluarga di rumah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum. I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny. Yes, you know I get it, 나는 아무리 봐도 I'm getting freaky.